Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwan Arhab, Magister Farmasi, Universitas Pancasila, Peminatan Farmasi Rumah Sakit. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan simulasi modul Point of Sales UDU 15. Apa itu Point of Sales? Point of Sales adalah sistem yang digunakan untuk memproses transaksi jual beli di titik transaksi. POS dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak yang bekerja bersama untuk mengelola penjualan, inventaris, pembayaran, dan data analitik. POS adalah salah satu modul yang terdapat dalam UDU. UDU merupakan perangkat lunak manajemen bisnis open source yang dapat membantu proses transaksi bisnis penjualan. Skenario. Najwa sedang sakit pinggang dan membutuhkan obat yang dapat dibeli di apotek. Hari itu juga Najwa pergi ke apotek untuk membeli obat Batugin sirup. Najwa melakukan pembayaran dengan metode cash dan mendapatkan struk manual. Saat sudah selesai transaksi, Najwa baru ingat bahwa obat panas untuk anaknya di rumah telah habis. Kemudian Najwa membeli obat panas permol sirup dan bye-bye paper kembali. Tetapi uang cash Najwa tidak ada lagi. Pihak kasir menawarkan pembayaran dilakukan dengan metode edisi mandiri. Najwa pun bersedia dan kali ini Najwa tidak mau dikasih struk dan bentuk kertas, tetapi mau dikirim via email saja. Ya, pertama-tama di sini kita sudah menginstal UDU 15. Setelah kita install, kita masuk ke aplikasinya dengan cara kita ketik emailnya yang sudah kita daftarkan, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini kita login saja. Nah, setelah login, nanti di sini saya udah download ya. Jadi nanti kalau mau download, ditambahkan apps aja. Nah, nanti teman-teman tinggal cari mau install apa gitu. Misalkan mau install dokumen, nah tinggal install dokumen dikonfirmasi gitu. Nah, di sini saya sudah menginstal beberapa modul yang dibutuhkan. Misalkan di sini ada point of sales karena tugasnya di sini adalah point of sales. Kemudian di sini saya juga mendownload inventory untuk persediaan barang. Kemudian di sini ada employee tentang pengaturan dari kasir apabila menambahkan kasir lebih dari satu. Nah, di sini kita mau buat point of sales atau pengaturan tentang point of sales atau POS. Nah, kita klik, kemudian kita nanti ke konfigurasi, kemudian ke setting. Nah, di sini nanti kita buat new shop-nya. Nah, nanti kita tinggal ketik saja. Di sini saya udah buat ya namanya Apotik Jaki. Kemudian nanti beberapa pengaturan tentang payment. Di sini ada cara pembayarannya, ada bank sama cash. Kemudian di sini juga ada PPN 10%. Di sini juga harganya PPN sudah termasuk PPN. Nah, kita lanjut di save aja. Nanti di save, di sini di save. Nah, setelah di save nanti akan muncul seperti ini. Nanti ada namanya Apotik Jaki. Nah, di Apotik Jaki ini nanti kita bisa melakukan pengaturan, tetapi sebelumnya kita di sini melakukan pengaturan tentang payment method dulu. Nanti kita klik aja payment method. Nah, di sini payment methodnya itu kita tinggal klik new saja. Kemudian diisi, misalkan nanti kayak yang saya buat itu sudah pembayaran dengan cash. Kemudian nanti jurnalnya apa gitu. Kalau misalkan dia bank. Nah, di sini saya sudah membuat payment methodnya. Misalkan ini cash, berarti di sini cash di jurnalnya juga cash. Kemudian untuk bank, misalkan di sini melalui metode bank, terus di sini saya jurnalnya melalui edisi Bank Mandiri. Di sini juga saya akan melakukan pengaturan coin bills. Nah, di sini kita buat juga pengaturannya. Di sini 500 perak, 1000 sampai 200.000.
Kemudian kita juga konfigurasi tentang produk kategori. Nah, di sini produk kategorinya juga udah saya buat ya teman-temannya. Ada sirup, ada personal care, ada kosmetik, ada alkes, ada baby, ada tablet. Nah, di sini nanti ini akan terhubung saat di postnya di layar saat penjualan. Misalkan nanti kategori sirup, nanti yang muncul sirup-sirup saja. Nanti disesuaikan dengan pengaturan pada setiap produknya. Nah, contohnya atau cara buatnya kita klik new saja. Terus kita buat deh di sini kita kategorinya mau pengen apa gitu. Sekarang kita mau mengadakan produknya, kita berarti ke bagian inventory. Nah, sekarang kita ke bagian inventory, ke receipt, dicontohkan ya sama saya. Nah, di sini contohnya Kimia Farma. Kita misalkan masukkan barangnya itu Alkodrop. Nah, di sini Alkodropnya kebutuhannya 48 atau barang yang datang 48. Kemudian kita save, kemudian kita validate. Kemudian kita ke produk, di close. Nah, di sini sudah ada muncul Alkodrop sebanyak 48. Nah, di sini kita tinggal klik saja. Nah, di sini tinggal melengkapi beberapa dokumen yang dibutuhkan. Contohnya, masukkan harganya. Misalkan harganya 56.000. Nah, ini bisa masukkan PPN, bisa enggak di sini PPN-nya kita hapuskan. Kemudian kategorinya persediaan sirup. Nah, di sini nanti ditambahkan produknya. Misalkan alko ini ya. Nah, tinggal udah kemudian kita save. Nah, untuk melihat produknya udah masuk apa belum, nanti kita klik produknya. Tapi sebelumnya di sini saya mau membuat pengaturan lagi. Di sini kan kategori untuk secara generalnya itu persediaan sirup. Nah, kita ke point of sales ini. Nah, di point of sales ini kita klik lagi. Kategorinya itu kategori sirup. Kemudian untuk di sales juga di show availability quantity-nya kita klik OK. Nah, kemudian setelah sudah melakukan pengaturan, di sini juga bisa ya dibuat beberapa pengaturan beratnya berapa, volumenya berapa. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, sekarang kita ke produk untuk melihat apakah produk yang tadi sudah masuk ya yang alkohol. Nah, kan udah masuk nih harganya 56.000. Untuk gambarnya juga sudah. Nah, di sini juga saya sudah membuat tutorial Batugin, fotonya udah ada, kemudian harganya 25.000, kategorinya persediaan sirup, di point of sales-nya juga saya sudah masukin, di kategorinya sirup, untuk di sales-nya juga udah di show availability quantity-nya. Kemudian kita tinggal back lagi karena tadi sudah disimpan. Nah, setelah produk sudah dibuat, terus fotonya juga udah dibuat juga, sekarang kita ke bagian POS-nya untuk melakukan transaksi. Di sini juga teman-teman bisa membuat kasir lebih dari satu. Caranya klik employee aja. Nah, di sini juga teman-teman bisa masukin, misalkan nih yang saya sudah buat kasir satu. Nah, tinggal diklik aja nanti kalau misalkan mau buat baru, new aja, new. Nah, karena ini saya udah buat, kita ke yang kasir satu. Nanti dibuat namanya kasir satu, kemudian jobnya kasir. Nah, nanti yang harus diperhatikan itu di bagian setting. Nah, di bagian setting dia itu dia relate juga sebagai store manager. Kemudian
Nanti kita buat kode PIN-nya 1 2 3 4 5 6 untuk masuk ke akun tersebut. Jadi nggak sembarangan masuk orang-orang yang punya kewenangan yang bisa masuk ke akun tersebut. Kemudian nanti mm, di-save saja. Nah, sekarang kita ke bagian pos. Nah, di sini saya mau menggunakan apotek Jaki dulu. Kemudian kita klik saja. Nah, di sini sudah ada tampilan bagian depan dari kasir untuk melakukan transaksi. Sesuai dengan skenario tadi, di sini saya akan membeli Batugin. Nah, Batugin itu ada di kategori mana? Kita klik sirup. Nah, di sini kan sirup semua nih ya. Nah, kita klik aja sirupnya Batugin. Nah, kemudian secara tutorial tadi nama customernya itu Najwa. Nah, kita create aja Najwa. Nah, masukin nama customernya Najwa misalkan. Najwa. Nah, karena Najwanya sudah ada, kita tinggal pakai yang sudah ada aja. Tapi kalau misalkan belum ada, tinggal buat yang baru. Ya udah di save. Nah, yang sebelumnya di sini belum ada keterangan nama customernya, di sini udah ada namanya Najwa. Nah, kemudian kalau teman-teman mau buat kuantitinya lebih dari satu, klik kuantiti, terus ditekan, mau misalkan 5. Nah, otomatis kan kali 5 ya. Jadi totalnya naik 125. Misalkan di sini kita mau membeli produknya Batugin sirupnya itu 2. Kita klik kuantiti sini, kemudian kita klik angka 2. Nah, ini otomatis bertambah kuantitinya 2 di bagian pojok kiri dengan total 50.000. Nah, sekarang kita mau melakukan pembayaran. Kita klik payment. Nah, sesuai dengan tutorial di sini saya akan membayarkan secara cash. Uang customernya itu 100.000. Kita klik aja 100.000. Nah, di sini ada kembalian 50.000. Kemudian kita validate. Di sini udah ada strukannya. Kemudian kita print. Nah, tinggal di print aja karena di sini tidak ada printernya, kita cancel saja. Nah, sekarang kita ke tutorial kedua. Tapi teman-teman kalau misalkan mau buat logo baru, nanti logonya bisa ditambahin ya. Nah, di sini kita mau ke order yang kedua. Nah, sesuai dengan tutorial yang saya buat, Najwa ini mau membeli obat panas untuk anaknya. By Permol ya, Permol sirup. Kemudian di sini di kategori sirup. Kemudian dia mau beli baby piper. Coba kita like A. Nah, di sini dia ada di kategori baby. Karena tadi sebelumnya di pengaturan sudah saya buat ya untuk kategorinya. Nah, kita tambahkan. Nah, kemudian customernya tadi kan Najwa, tinggal cari klik customernya namanya Najwa, cari ke bawah atau di search juga bisa. Coba kita search ya, Najwa. Nah, di sini udah ada Najwa, kemudian kita pilih saja. Nah, di sini dengan customer Najwa sudah ada. Kemudian kita lanjut payment saja. Nah, si Najwa ini sesuai dengan skenario dia tidak ada uang cash lagi sehingga kasih menawarkan pembayaran dari bank. Nah, kita klik bank saja. Nah, karena di bank ini itu eh, tidak ada akan kembalian, otomatis tidak bisa diklik seperti ini ya. Jadi tinggal di close saja. Nah, di banknya kemudian langsung eh, kita validate. Nah, tadi di tutorial juga disebutkan bahwa Najwa tidak mau pakai struk lagi. Mungkin menghemat kertas kali ya. Atau eco-friendly, kemudian customernya mau dikirim ke email. Kita klik aja nanti di sini sudah ada Najwa. Nah, kemudian tinggal kita send.
Nah, di sini sudah sukses ya, sehingga seterukannya itu sudah sampai ke Najwa. Nah, kalau teman-teman mau menyudahi kasirnya, tinggal close registered. Nah, di sini tadi kan pembayarannya melalui bank ya 84.000. Nah, dia itu masuknya ke bank 84.000. Tadi modalnya kita di awal itu 100.000. Berarti ini untuk hitungan kasnya itu kita masukkan 100.000 lagi biar dia balance nol. Setelah itu kita close registered. Nah, udah selesai. Tadi di sini saya menjelaskan tentang employee atau kasir, tetapi di sini saya mau menggunakan Apotek Alvin ini ya. Kita klik, nah kita open. Nah, karena di sini sudah ada PIN-nya, saya masukkan saja PIN-nya, di enter. Nah, di sini beberapa pilihan dari kasir. Tadi kan banyak tuh saya buatin ya kasirnya. Nah, kita coba kasir satu. Nah, di sini sudah ada kasirnya. Misalkan mau belanja sama ya seperti yang tadi tutorialnya. Mau belanja berapa sama. Coba kita selesaikan. Customernya tadi juga Nazwa. Dia melalui bank validate. Nah, kita close register lagi. Tadi ya kalau kan kasirnya tadi saya masukkan kasir satu. Tapi kalau mau keluar eh, diganti lagi ke adminnya baru di close register lagi. Sama perlakuannya yang tadi eh, bank akunnya 86.900 karena tidak ada pembayaran tunai dan tidak ada model kasir tinggal di close registrasi. Kembali lagi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai kasir dua, boleh tinggal dimasukkan passwordnya. Nah, sekian tentang presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.